Soal-soal dan jawaban metode fisika teoritis. Nama: Tia Ismayuni. NIM 2008011106. Mata kuliah Metode Fisika Teoritis dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Sontang Sihotang MSI. Pilihan ganda. Yang pertama, berikut ini pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein kecuali A. Ruang angkasa terbuat dari anyaman medan ruang dan waktu. B. Sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. C. Gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu sebagai akibat keberadaan massa. D. Alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E. Kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Diketahui: A. Ruang angkasa terbuat dari anyaman medan ruang dan waktu. B. Sesuatu yang tidak memiliki massa diam tidak terpengaruh oleh gravitasi. C. Gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu sebagai akibat keberadaan massa. D. Alam semesta terdiri atas 4 dimensi yang saling terkait. E. Kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Ditanya, pernyataan yang benar mengenai teori relativitas umum Einstein kecuali penyelesaian. Menurut Einstein, ruang waktu tidak dapat dipisahkan. Kata lain, alam semesta digambarkan menempati ruang 3 dimensi, ditambah dimensi waktu yang terkait dengan dimensi ruang. Waktu merupakan besaran relatif, atau bisa berbeda antara pengamat yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Newton, ruang dan waktu itu terpisahkan. Waktu adalah besaran absolut yang sama dimanapun pengamat berada. Pilihan D benar. Teori relativitas umum Einstein menangani situasi yang lebih menantang di mana kerangka acuan dapat mengalami percepatan gravitasi. Jawab: D. 2. Teori apa yang telah memprediksi tentang adanya lubang hitam pada ruang dan waktu? Teori mekanika klasik. B. Teori relativitas khusus. C. Teori Newton. D. Teori relativitas umum. Diketahui: A. Teori mekanika klasik. B. Teori relativitas khusus. C. Teori Newton. D. Teori relativitas umum. Ditanya, teori apa yang memprediksi tentang lubang hitam? Penyelesaian. Teori relativitas umum ini memprediksi adanya keberadaan daerah lubang hitam yang mana ruang dan waktu terdistorsi sedemikiannya tiada satupun. Jawab: D. Teori relativitas umum. 3. Apakah yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri? A. Mengerjakan mekanika benda bergerak. B. Mengerjakan gravitasi. C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi. D. Mengerjakan mekanika kuantum. Diketahui: A. Mengerjakan mekanika benda bergerak. B. Mengerjakan gravitasi. C. Mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi. D. Mengerjakan mekanika kuantum. Ditanya, yang dikerjakan oleh Newton sehingga membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri? Penyelesaian. Ketika Newton mengerjakan mekanika benda bergerak dan gravitasi, ia membantu meletakkan dasar bagi revolusi industri. Jawabannya ialah C. Pilihan berganda. 1. Beberapa yang melahirkan filsafat ilmu. 1. Ketakjuban atau keheranan.
Kedua, ketidakpuasan. 3, keingintahuan. 4, keraguan. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Diketahui. 1. Ketakjuban dan keheranan. 2. Ketidakpuasan. 3. Keingintahuan. 4. Keraguan. Ditanya, beberapa hal yang melahirkan filsafat ilmu. Penyelesaian. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran filsafat sebagai cara berpikir yang radikal. Jawab E. 2. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Berikut adalah ayat-ayatnya. 1. Al-Waqiah 75-76. 2. Az-Zariyat ayat 47. 3. Al-Anbiya surah 30. 4. Fussilat surah 11. Yang kelima Al-Anbiya surah 104. Yang keenam Ibrahim ayat 48. Ayat mana saja yang menjelaskan tentang penciptaannya alam semesta? A. 1, 3, dan 4. B. 2, 4, dan 5. C. 1 dan 4 saja. D. Semuanya benar. Diketahui. Yang pertama Al-Waqiah ayat 75-76. Yang kedua Az-Zariyat ayat 47. Yang ketiga Al-Anbiya ayat 30. Yang keempat Fussilat ayat 11. Yang kelima Al-Anbiya ayat 104. Yang keenam Ibrahim ayat 48. Ditanya, ayat yang menjelaskan tentang terciptanya alam semesta. Penyelesaian. Soal penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan Al-Quran dalam 6 ayat. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancuran, dan pengembalian ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Ayat-ayat ini di antara lain true or false. Yang pertama, John Dalton adalah asisten Newton yang membenarkan adanya unsur kebenaran dari cerita Newton dan pohon apel dalam penemuan gravitasi. Benar atau salah? Diketahui, John Dalton adalah asisten Newton yang membenarkan adanya unsur kebenaran dari cerita Newton dan pohon apel dalam penemuan gravitasi. Ditanya, benar atau salah? Penyelesaian. Orang yang membenarkan kisah Newton yang merenungkan di bawah pohon apel adalah asistennya saat itu yang bernama John Conduit. Lewat catatannya, membenarkan peristiwa tersebut memang benar terjadi. Sedangkan John Dalton adalah seorang ilmuwan yang terkenal karena memperkenalkan teori atom dalam kimia, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan kisah Newton. Jawaban salah. Yang kedua, jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih cepat bagi mereka dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di bumi. Benar atau salah? Diketahui, jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati atau bahkan melebihi kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih cepat bagi mereka dibandingkan dengan seseorang yang tinggal di bumi. Ditanya, benar atau salah? Penyelesaian. Fenomena ini disebut dilasi atau dilation, dan lagi, ini terjadi pada semua orang. Artinya bahwa jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, semua orang yang melihat kita akan melihat bahwa waktu akan berjalan lebih lambat untuk kita. Arloji kita berjalan lebih lambat, umur kita melambat, detak jantung kita melambat, dan seterusnya. Tapi kita juga melihat hal yang sama, umur orang-orang itu juga melambat. Jawabannya ialah salah. Esai tes 14. Apakah USG itu? Mengapa USG tidak berbahaya bagi tubuh? Ditanya, apakah USG itu? Mengapa USG tidak berbahaya bagi tubuh? Penyelesaian. Ultrasonografi medis atau USG adalah sebuah teknik diagnostis pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot.
ukuran mereka, struktur, dan luka patologi. Membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. USG tidak berbahaya bagi tubuh karena walaupun pemeriksaan USG menghasilkan suhu panas, akan tetapi suhu panas yang dihasilkan sangat kecil, yaitu kurang dari 1 derajat Celcius. Efek ini tidak berdampak pada janin karena ia dilindungi oleh cairan ketuban di dalam rahim. 15. Apakah yang dimaksud dengan shock listrik? Dan apa pengaruhnya terhadap organ tubuh? Ditanya, apakah yang dimaksud dengan shock listrik dan apa pengaruhnya terhadap organ tubuh? Penyelesaian. Shock listrik adalah cedera tubuh akibat kontak langsung dengan sumber tegangan tinggi. Pengaruhnya terhadap organ tubuh ialah tubuh penderita akan mengalami ventricular fibrillation atau fibrilasi ventrikel yang kemudian diikuti dengan kematian. 16. Gelombang bunyi dibedakan 3 berdasarkan frekuensinya, yaitu diketahui. Gelombang bunyi dibedakan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya. Ditanya, sebutkan 3 gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Penyelesaian. Berdasarkan frekuensinya, gelombang-gelombang bunyi meliputi infrasonik, audisonik, ultrasonik. 17. Efek biologis atau kelainan atau kerusakan jaringan dari radiasi terdiri dari efek somatis dan efek genetis. Jelaskan apa yang dimaksud efek somatis dan efek genetis. Diketahui, efek biologis atau kelainan dan kerusakan jaringan dari radiasi terdiri dari efek somatis dan efek genetis. Ditanya, apa yang dimaksud efek somatis dan efek genetis? Penyelesaian. Efek somatik adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Efek genetik atau non-somatik atau efek pewarisan adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi. 18. Jenis radiasi dibedakan menjadi 2, yaitu dapat menimbulkan ionisasi dan tidak menimbulkan ionisasi. Sebutkan contohnya. Diketahui, jenis radiasi dibedakan menjadi 2 yang dapat menimbulkan ionisasi dan yang tidak menimbulkan ionisasi. Ditanya, sebutkan contoh radiasi pengion dan non-pengion. Penyelesaian. Contoh radiasi pengion antara lain sinar X, sinar gamma, partikel alfa, partikel beta, dan neutron. Contoh radiasi non-pengion antara lain sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, dan gelombang mikro. 19. Darah yang dipompa jantung dan mengalir melalui pembuluh aorta. R aorta sama dengan 0,012 m, memiliki kelajuan sekitar 0,3 meter per sekon. Hitunglah kelajuan aliran darah pada pembuluh arteri. R arteri sama dengan 0,005. Diketahui, R aorta sama dengan 0,012 m. V sama dengan 0,3 m per s. Ditanya, jika R arteri sama dengan 0,005, hitunglah kelajuan aliran darah. Penyelesaian. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Lalu kita masukkan koefisiennya, maka hasilnya V2 sama dengan 5,76 dikali 0,3 meter per sekon sama dengan 1,728 meter per sekon. 20. Perumusan frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam dan sumber bunyi yang bergerak adalah. Ditanya, apakah perumusan untuk frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam dan sumber bunyi yang bergerak? Penyelesaian. Formula efek Doppler. Fp sama dengan Fu tambah kurang Fp per Fu tambah kurang Fs dikali Fs. Keterangan Fp sama dengan frekuensi yang didengar oleh pendengaran. Fs sama dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara. V sama dengan kecepatan suara di udara. Vp sama dengan kecepatan pendengar jika bergerak. Vs sama dengan kecepatan sumber suara jika bergerak. Terima kasih.